Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Serangga, di mana kita bisa melihat sudut pandang yang berbeda, sudut pandang para serangga. Di episode kali ini kita akan membahas Potter Wasp. Potter Wasp. Potter Wasp tergolong dalam kingdom Animalia. Dengan filum Arthropoda, dengan kelas Insecta, ordo Hymenoptera, famili Vespidae, subfamili Eumeninae, dengan nama spesies Potter Wasp. Sebagian besar spesies Eumenine berwarna hitam atau coklat dan biasanya ditandai dengan pola kuning, putih, oranye, atau merah yang sangat kontras, atau kombinasi keduanya. Tetapi beberapa spesies, sebagian besar yang berada di daerah tropis, terkadang menunjukkan warna metalik biru atau hijau yang cukup kuat di wilayah tersebut. Namun pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas adalah Potter Wasp dengan warna pola kuning hitam. Untuk nama Potter Wasp sendiri berasal dari bentuk sarang lumpur yang dibangun oleh spesies Eumenes dan genera serupa, yang mana dipercayai oleh penduduk asli Amerika sebagai dasar desain tembikar mereka pada bentuk sarang tawon periuk lokal atau lebih dikenal dengan nama sarang tawon tembikar. Tawon Eumenine memiliki beragam lokasi dalam membangun sarangnya. Spesies ini dapat menggunakan rongga yang ada pada kayu atau bahkan lubang yang ada atau lubang buatan manusia seperti lubang paku tua dan poros sekrup yang ada pada perangkat elektronik. Kemudian mereka memodifikasi dalam beberapa derajat atau mereka membangunnya sendiri. Misal, mereka membangun sarang di bawah tanah atau tempat terbuka sekalipun, seperti area bawah daun yang nampak pada video ini. Sarang ini dapat memiliki satu atau beberapa sel induk individu. Bahan bangunan yang paling banyak digunakan adalah lumpur yang terbuat dari campuran tanah dan air yang dimuntahkan. Tetapi banyak juga spesies yang menggunakan bahan tanaman yang dikunyah. Semua spesies Eumenine yang dikenal sebagai predator, tetapi sebagian besar dari mereka adalah penyedia massa soliter, yakni penyedia makanan untuk anak-anak mereka.
Meskipun beberapa spesies nampak seperti terisolasi dan menunjukkan keadaan primitif dari perilaku sosial dan progresif. Ketika betina selesai bertelur, tawon dewasa pejantan biasanya mengumpulkan larva kumbang, laba-laba, atau ulat dan melumpuhkan mereka serta menempatkan di sel sarang untuk dijadikan makanan bagi satu larva tawon tunggal. Sebagai aturan normal, tawon dewasa meletakkan satu sel telur di sel yang kosong, di sel sarang yang kosong sebelum menyiapkannya. Beberapa spesies bertelur di lubang sel sarang. Ketika larva tawon menetas, ia turun dan mulai memakan mangsa yang disediakan selama beberapa minggu sebelum menjadi kepompong. Siklus hidup lengkap dapat berlangsung dari beberapa minggu, bahkan bisa mencapai lebih dari 1 tahun. Dari sel telur hingga dewasa. Dan sebagai catatan, waterwolf sendiri bukanlah predator karena waterwolves dewasa memakan nektar bunga. Sekian penjelasan tentang serangga pada episode kali ini. Meski banyak kekurangan perihal informasi dalam video ini, harap dimaklumi karena sangat sulit untuk menemukan informasi seputar serangga, apalagi secara satu persatu. Bila teman-teman punya informasi terkait serangga, khususnya jenis ini, boleh ditulis di kolom komentar. Informasi dari teman-teman sangat membantu saya untuk melengkapi kekurangan informasi yang saya miliki. Serta nantinya akan saya masukkan dalam deskripsi juga sebagai panduan untuk video selanjutnya. Terima kasih. Langsungkan untuk memberikan komentar, baik itu berupa kritik atau saran, akan sangat saya nantikan. Jangan lupa juga klik tombol subscribe-nya serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak kehilangan informasi serta video terbaru dari channel Serangga ini. Untuk kalian yang suka, boleh juga share link video ini di media sosial kalian agar sanak saudara, teman kerabat kalian bisa menonton video ini. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam dunia serangga.